Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa anak-anak Bapak sekalian. Bagaimana anak-anak kabar anak-anak Bapak sekalian semuanya? Alhamdulillah, Luar luar biasa. biasa. Allah Allahu Akbar. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik anak-anak Bapak, sudah sholat tadi pagi sudah sholat subuh anak-anak Bapak semuanya? Ada yang kebangun siang? Alhamdulillah sudah Sudah, Pak. Pak. Alhamdulillah. Jadi kita sebagai orang Islam yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan tinggalkan sholat ya, Nak ya. Nah, karena itu yang akan membawa kita nanti insya Allah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, eh, Bapak Bapak harapkan kepada anak-anak Bapak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak Bapak yang bernama Hendra mana? Hadir? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Baik, Hendra silakan pimpin doa terlebih dahulu sebelum kita memulai pelajaran. Silakan pimpin doanya Pak. terlebih dahulu. Ista'id. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman Warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Baik, kenapa kita harus berdoa sebelum belajar? Ada anak-anak Bapak yang bisa jawab. Supaya dalam belajar kita bisa paham, Pak. Nah, itu tepat sekali kepada anak Bapak bersama Sukri, ya, supaya nanti kita diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajar. Jadi, kalau ada anak-anak Bapak yang belajar kemudian dia tidak memulai dengan berdoa, itu mungkin termasuk kesalahan yang besar. Karena hanya Allah yang memasukkan ilmu kepada kita. Kalaupun kita berusaha, maka tidak akan pernah dapat. Nah, baik. Selanjutnya, setelah kita berdoa ini, baik kita akan membacakan surat-surat pendek. Anak-anak Bapak kan sudah kelas 6. Nah, surat-surat pendeknya tentu tidak surat Al-Falaq lagi, Anas lagi. Karena yakin kita semua sudah bisa membacanya. Bagaimana kita lanjutkan dengan surat Al-Fajri. Ya, kita pimpin dulu kepada anak Bapak Hendra. Silakan kita pimpin semuanya. Mari membaca surat Al-Fajri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Fajr. Walayalin Asyur Wasyamsi wal watr wallaili idza yasr. hal fi Fi dzalika qasamul ladzi hijr. luar biasa anak Bapak. Shadaqallah. Shadaqallahul azim. Baik, semoga ayat-ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi dapat tertanam ke dalam diri kita sehingga nanti kita dibukakan oleh Allah hati kita dalam belajar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, anak-anak Bapak sekalian, hari ini kita masuk kepada pelajaran PAI kembali. Nah, anak-anak Bapak masih ingat pelajaran minggu sebelumnya? Masih, Pak. Ada pelajaran sebelumnya itu adalah Asmaul Husna. Yang kita pelajari itu ada 4. Yang pertama, siapa masih ingat?
Pak. Pak. Silakan. Al-Ghaffar. Baik. Al-Ghaffar. Kemudian yang kedua adalah Al-Afu. Al-Afu. Yang ketiga adalah Al-Wahid. Al-Wahid. Yang keempat adalah Al-Samad. Ahmad. Somad. Jadi kalau untuk as-somad ini, itu as-somadnya artinya apa, Pak? Nah, jangan diingat, Ustadz Abdul-Somad. Jangan, ya. Jadi as-somad itu artinya yang dibutuhkan. Memang Ustadz Abdul-Somad itu dibutuhkan juga, ya. Baik. Nah, pelajaran kita hari ini kita kaitkan dengan yang kedua. Apa itu? Ialah al-afu. Apa artinya al-afu? Maha memaafkan. Maafkan. Baik, anak-anak Bapak sekalian, pelajaran kita hari ini itu ada hubungannya dengan al-afu. Saling memaafkan atau hidup damai dengan saling memaafkan. Memaafkan. Nah, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak Bapak semuanya, sebelum kita masuk ke dalam pelajaran intinya tentang hidup damai dengan saling memaafkan, kira-kira anak Bapak pernah tidak melakukan kesalahan? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Ya, semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Kesalahan itu dimulai dari mana? Nah, itu semenjak manusia pertama diciptakan, itu sudah ada kesalahan di sana. Jadi tidak ada manusia itu yang tidak bersalah. Nah, bagaimana? Selanjutnya ialah bagaimana caranya supaya setiap kita melakukan kesalahan itu ada penyesalan di sana dan kita meminta maaf di sana. Baik, anak-anak Bapak sekalian, kita mulai pelajaran kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Baik, anak-anak Bapak, Bapak akan tampilkan PowerPoint-nya. Silakan nanti anak-anak Bapak perhatikan. Nah, yang Bapak tampilkan, ya. Nah, sudah kelihatan ya anak-anak Bapak ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, silakan anak-anak Bapak lihat, baca itu. Artinya apa? Silakan dibaca. Hidup damai dengan saling memaafkan. Hidup damai dengan saling memaafkan. Nah, siapa sih yang tidak ingin hidupnya damai? Ada yang anak-anak Bapak ini hidupnya kerasa kerusuk ada? Elvin, Pak. Banyak, luar biasa Bapak ini. Ini Bapak berharap anak-anak Bapak ini kalaupun banyak masalah, jadi bagaimana anak-anak Bapak ini bisa hidup damai? Nah, ini yang kita pelajari sekarang ini. Ya. Nah, lihat yang anak-anak Bapak semuanya. Tuh. Nah, yang kita pelajari hari ini memahami dan menerapkan konsep hidup damai itu tadi dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat. Ghazali mereknya, Pak. Ya, Pak. Ghazali itu siapa itu, Pak? Nah, ini adalah slide yang Bapak buat biasanya. Tanda punya apa itu, Pak? Tidak hanya di kelas ini saja. Oh, Bapak iya. juga mengajar di kelas yang lain. Bapak juga menjadi pembicara pada pelatihan-pelatihan. Biasanya ada yang tidak kenal sama Bapak. Makanya Bapak buat nama Bapak di sana. Iya, Pak. Ya. Masih ada juga anak-anak Bapak yang tidak kenal sama Bapak. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Nah, kita mulai dengan pengertian dari maaf. Ya. Nah,
Bisa anak-anak Bapak baca itu? Bisa, Bisa? Pak. Pak. Bisa, Bisa jelas Pak. ya? Itu Pak. Nah, apa itu maaf? Nah, maaf berarti menghapus. 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 Pak, menghapus papan tulis maaf juga nggak Pak? Oh, itu beda lagi. Ya. Nah, maaf artinya menghapus. Apa itu? Semua yang ada di dalam hati kita itu kita hapuskan. Kita hilangkan. Ya? Hatinya hilang juga, Pak. Gimana anak-anak Bapak? Hatinya Gimana, dihilangkan Yani? juga, Pak. Oh, yang jelek-jeleknya yang dihapus. Kalau yang baik-baiknya jangan dihapus, rugi kita. Ya, Ya? Pak. Nah, Oh ya, Pak. apa itu memaafkan atau maaf? Nah, maaf adalah tindakan atau pernyataan yang menunjukkan pengakuan atas kesalahan atau tindakan yang merugikan orang lain. Nah, ketika kita melakukan kesalahan atau merugikan orang lain, maka ada pernyataan kita di sana. Kita tunjukkan pernyataan kita. Serta permohonan untuk pengertian dan pengampunan dari pihak yang dirugikan. Misalnya anak-anak Bapak Yani bikin kesalahan. Halo Pak, kalau lihat dari kawan yang dari UIN Pak, itu tuh cuma aja model biasa, tapi pakai PPT Ya, Pak. yang diuses. Kenapa berhenti, Pak? Itu ada suaranya. Suara suara Itu perempuan. suara angin lewat tadi itu Pak. Lanjut aja Pak. Ya, Nah. baik anak-anak Hari Bapak hujan sekalian, sini. kita di iklan ya. Ah, iklan. Iklan ternyata. Nah, kemudian anak-anak Bapak semuanya, Anak camnya yang siapa? kedua adalah memaafkan. Nah, apa arti memaafkan? Silakan Rahmat dibahas. Apa arti memaafkan? Memaafkan adalah proses psikologis dan emosional di mana seseorang melepaskan rasa marah, Pak, sakit Oh, hati, oke. Pak, atau kebencian terhadap seseorang yang telah melakukan kesalahan atau melukai perasaan mereka, Pak. Ah, kira-kira bisa tidak disimpulkan dari kata itu? Kalau kita memaafkan tuh. Nah, artinya ialah kalau kita ada tidak suka dengan orang lain atau orang lain membuat kesalahan kepada kita, kita buka hati kita. Ketika dia meminta maaf, kita maafkan kesalahannya. Memang benar. Kalau memaafkan itu sulit anak-anak Bapak, sulit. Mungkin anak-anak Bapak ketika ditanya, ada orang yang membuat salah, minta maaf. Ndak nio maaf dong. Sakit hati yang boko, sakit hati den. Itu tidak boleh. Ya, Pak, kita luapkan. awalan minta maaf dan kamu kawan maaf dah, Pak. Nah, Iya, ini memang di dalam memaafkan tuh terkadang anak-anak Bapak memang ada seseorang yang tidak mau memaafkan. Karena maka itu Pak. kita harus latih diri kita. Latih Pak. dari kita untuk minta maaf. Katanya seperti Iyonya Pak. sampai-sampai nama Pak. Itu Katanya wajar. Namanya kita juga Katanya seperti ini, berteman. Pak, Jadi katanya seperti bagaimana? ini. Nah, kita tidak masalah. Oh, dia menyebut nama apa? Oh, apa? Tidak, jangan dipikirkan itu. Bagaimana kita mengungkapkan maaf kita kepada dia? Saya Nah. sudah minta maaf. Tapi katanya seperti ini, putih tulang dalam kubur, haramkah dan maafkan katanya, Pak. Masya Allah, luar biasa. Gitu, Jadi, Pak ya. Gini aja anak-anak Bapak Hendra ya, kalau seandainya nanti masih ada dia seperti itu. Yang jelas kita sebagai orang yang membuat salah, contohnya, gak apa-apa. Tugas kita itu adalah meminta maaf. Kalau Siapa? seandainya ada dari teman kita tidak mau memaafkan, kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, bukakanlah hati teman saya itu supaya bisa memaafkan. Nah, baik anak-anak Bapak sekalian. Nah, kita lihat, kenapa kita pentingnya memaafkan itu. Nah, penting meminta maaf atau memaafkan. Kita lihat di sana. Nah, itu diumumkan tuh. Itu ada di slide itu. Lihat. Halo, katanya kan. Aduh. Apa itu? Mengurangi stres dan ketegangan emosional. Jadi kan kalau orang, cobalah anak-anak Bapak cari ya. Misalnya, kalau orangnya kalau pemberang saya, nah,
kalau inyo indak nio memaafkan orang lain, inyo tagang saya muka itu. Ya, Bantu Peri, Pak. jangan bantu anak-anak Pak Peri gua. Tagang saya muka itu. Tuh. Jadi kalau tagang itu bisa stres awak. Nah, maka itu Ianya galah-galah awak, Pak. ungkapkan. Ya, jangan simpan dendam itu tidak boleh, dendam itu. Karena Allah melarang Ya, dendam Pak. itu, nggak boleh. Kemudian apa yang kedua? Ialah memperbaiki hubungan dan membangun kepercayaan. Kalau kita sudah saling memaafkan, anak-anak Bapak ya, nah kita pasti membangun kepercayaan antara satu sama lain. Ya, menjalin silaturahmi. Sebenarnya tentang maaf dan memaafkan ini ada dua hubungannya. Pak, izin, Pak, izin. Ya, KWC, Pak. silakan. Kau Boleh capek-capek berdua, Pak. ya. Cepat Boleh berdua, Pak. nanti kamu banang. Kok ketinggalan kok? Kita lanjutkan. Kita persilakan Peri KWC. Mungkin dek banyak warna minum tadi nak lapak tagahan minum juga baru. Iya, Pak. Ini cukup minum, Peri Pak. ko iyo lah tagahan minum. Tapi balah biarlah. KWC lo. Baik. Kita lanjutkan anak-anak Pak ya. Nah, sebenarnya hubungan maaf dan maafkan ini ada dua. Hubungan hablum minallah, hablum minannas. Hubungan dengan Allah ialah kita mengharapkan ridhonya Allah. Hubungan dengan manusia yaitu membangun kepercayaan. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan psikologi. Ya. Tahu nggak psikologi itu apa? Kejiwaan, Pak. Iya. Nanti kalau anak-anak Bapak sudah kuliah itu belajar tuh psikologi itu. Ya. Ya, Pak. Kalau waktu SD ini ya tidak ada ilmu psikologi. Waktu SMP ada nggak nanti ya? Rasanya nggak ada Allah juga. ada, Pak. SMA juga. Di kuliah itu nanti psikologi. Orang yang belajar ilmu psikologi itu luar biasa, anak Bapak. Maka anak Bapak kalau mau cita-cita jadi psikolog nanti, Bapak mendukung sekali. Ya. Min, Ya. Pak. Banyak Awak titiknya. bercita-cita Ya, jadi psikolog nanti, Pak. Ya, luar biasa. Baik, selanjutnya. Nah, apakah ada tantangannya ketika kita minta maaf? Ada. Ada tantangannya. Terkadang kita kan, kalau kan anak-anak Pak tadi, Hendra tadi lah mencari kan, ini udah nih yang maafkan Bapak. Maka tidak boleh seperti itu. Ya, ada. Memang terkadang tuh sakit hati, sakit banget hati Bapak. Wah, tuh sakit panah Pak. Sakitnya tuh di Panah, sini, Pak. Pak. Sakitnya tuh di sini, Pak. Elvin juga pernah tuh merasakan ya Elvin ya? Pernah, Vin? Pernah, Pak. Menjaga nama baiknya. Itu. Ya. Baik. Nah, kesulitan melepaskan rasa sakit atau kemarahan. Nah, itu sulit rasanya karena tersimpan di dalam Menundukkan badan jika lewat. Yang kedua, proses memaafkan mungkin memerlukan waktu jangka panjang. Nah, Bapak ya. Nah, baik. Selanjutnya, apa mau membagikan anak-anak Bapak ini kelompok? Silakan anak-anak Bapak ini membuat kelompok, ya. Nanti diskusi anak-anak Bapak ini, misalnya ada dari seseorang ini. Nah, kamu merasa dikhianati oleh teman dekat karena ia membocorkan rahasia pribadimu, atau ini mencilok pensilmu, atau patang awak mandi di Cikoknya. di comberan itu dikecewain kamu awak. Coba diskusi anak-anak apa lu? Baa rasanya. Ya. Nah, silakan diskusi anak-anak Bapak sekalian. Siapa? Siap? Ya. Bisa ditampilkan Bapak. hasil diskusi anak-anak Pak kok? Bisa ya? Dikumpulkan aja, Pak. Pak nilai minggu Dikumpulkan depan. aja. Baik, nanti dikumpulkan. Nah, selanjutnya, apa ini pertanyaan tuh anak-anak Bapak ini? Ya, karena kalau nanti ketika Pak tidak bertanya, aku apa tidak bertanya ya? Ini kadang ada sih. Pokoknya Pak buat pertanyaan ini. Ini lama mana Pak? Mikir-mikir pertanyaan Pak. Apa yang cak ini pertanyaan tuh anak-anak Pak. Ada pertanyaan.
apa yang anak-anak Bapak rasakan setelah ada kawan tadi yang berkhianat itu? Siapa bisa jawab? Awak, Pak. Nah, silakan. Oh, Yani. kalau ada kawan mah berkhianat, kecewa, Bapak. Kecewa. Iya, Pak. Itu bahas solusinya. Solusinya harus minta maaf sama Bapak. Oh iya. Pak ya, yang kalau apa rasakan, ya, kalau apa kan juga pernah dikhianati sama teman Bapak. Ya, Pak guru ada juga, Pak. Ya, ada juga kadang ya, kadang-kadang. Tapi jangan dipikirkan. Nah, tapi caranya ialah ya kita beri dia maaf. Nah, Hendra, Ya, Pak. kira-kira ketika ada teman yang seperti itu tadi, sulit nggak untuk memaafkannya? Iya, Pak, karena selalu teringat-ingat kesalahannya itu, Pak. Teringat-ingat ya? Maafkannya sudah, Pak, cuman kesalahannya masih ingat, Pak. Kesalahannya masih diingat. Ya, dia sudah Jadi dimaafkan, Pak. ada istilah bukan tidak memaafkan, tapi kesalahannya itu Seharusnya nggak ingat terus, gitu ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Waduh, Masya Allah, tabarakallah. Jadi, enggak, ya walaupun seperti itu, anak Pak yang baik ya, kita buka hati kita. Walaupun ada teman kita yang berbuat salah, maafkanlah dia. Ya, Ya, Pak. karena apa? Karena Allah pun maaf, Maaf. pemaaf. Ada nggak anak-anak Bapak yang menunjukkan bukti nyata Allah itu maha pemaaf? Ada nggak? Ada, Pak. Nah, silakan, Hendra. Bukti Allah nyata Allah itu maha pemaaf. Allah banyak memaafkan kesalahan-kesalahan banyak. Nah, benar. Salah Ya, Pak. satunya, saking pemaafnya Allah, ada kita. Kenapa ada kita? Contohnya, Nabi Adam dulu kan membuat kesalahan. Kalau seandainya Ya, Pak. Allah tidak pemaaf, bisa saja Nabi Adam itu langsung diusir entah kemana. Tidak mungkin lahir kita, ya kan? Ya, Pak. Itu. Bahwasanya kalau kita ingin mendapatkan dan memasuk surga Allah nanti yang diciptakan, maka perlu kita rasanya meniru dari sifat Allah itu adalah memaafkan. Nah, dampak kalau kita tidak memaafkan terhadap hubungan dengan teman, apa dampaknya? Ada tidak? Kalau kita tidak suka, kalau kita tidak memaafkan, Peri bisa jawab? Bisa, Pak. Nggak ada kawan awak lagi, Pak. Ya, kalau kita tidak memaafkan, apa yang dampak yang ada pada diri kita? Nggak ada kawan Rasa awak lagi, gelisah. Pak. Oh, tidak ada kawan, dah. Oh, Merasa gelisah, Pak. merasa gelisah. Iya. Dia dihantui rasa bersalah. Tenang hati. Ya, terkadang lain kebayang-bayang sampai malam ya. Iya, Maka Pak. itu. Ya, jadi kalau kita tidak memaafkan itu, kita itu rasanya gelisah saja. Makanya sering ketika ada yang berbuat salah, maafkanlah mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada kita dan memberikan maaf pun kepada kita. Baik anak-anak Bapak sekalian. Nah, inilah materi kita pada hari ini. Artinya, kalau kita simpulkan, pelajaran kita hari ini ialah tentang hidup damai dengan saling memaafkan, seberapa banyak pun kesalahan orang lain, dan seberapa banyak pun kalau kita yang berbuat salah, cepat-cepat meminta maaf. Dan kalau ada teman kita yang berbuat salah, maafkanlah mereka sehingga hati kita Jadi tenang. Nah itu. Nah, baik. Untuk anak-anak Bapak ini kesimpulannya nanti pelajaran kita selanjutnya itu adalah
hikmahnya. Nah, hikmah kita meminta maaf. Ya, silakan nanti dibaca di rumah. Boleh cari, karena kita sudah kurikulum merdeka. Boleh cari di Google, boleh cari pinjam. Misalnya kalau yang sudah punya HP, ya bisa cari di googling. Nah, tapi jangan lupa, kalau tidak punya HP, dicilok lo HP ama, jangan. Kok kehilangan lo ama, kok nggak bisa mama mau WA kok. Nah, itu Pak. baik. Nanti pelajaran selanjutnya, Bapak berharap sebelum kita memulai pelajaran selanjutnya nanti, anak-anak Bapak itu sudah ada bekal di dalam kepalanya. Baik, itu yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Terima kasih kepada anak-anak Bapak sekalian. Mudah-mudahan yang kita pelajari ini mendapatkan ilmu yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dapat Bapak sampaikan, dan Bapak tutupi dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.